Jika kita lihat soal-soal ujian nasional fisika di tahun 2015 yang lalu, untuk materi dinamika partikel hukum Newton, kita akan mendapati dua buah soal yang muncul. Soal pertama terkait dengan tegangan tali di antara dua benda, sementara soal yang kedua terkait dengan gerakan benda di bidang miring. Langsung saja, mari kita bahas untuk soal ujian nasional 2015 tersebut, dimulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Jika permukaan meja licin dan benda silinder ditahan dan kemudian dilepaskan, maka besar tegangan tali adalah seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Tidak ada rumus khusus untuk menentukan nilai tegangan tali. Nilainya bisa kita ketahui dengan menganalisis gerak dan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Untuk mempermudah penyampaian informasi, sebut saja kedua benda tersebut sebagai benda A dan benda B. Massa benda A adalah 4 kg, serta massa benda B adalah 1 kg. Dan tugas kita adalah menentukan tegangan tali yang menghubungkan benda A dan benda B. Untuk menentukan tegangan tali di antara dua benda, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami gerakan benda-benda tersebut. Ketika benda B ditahan, kemudian dilepaskan, tentu benda A dan benda B akan bergerak. Benda B akan bergerak ke arah bawah, sementara benda A bergerak ke arah kanan. Peristiwa gerak dari benda A dan benda B ini tentu bisa terjadi sebab benda A berada di atas meja yang sangat-sangat licin. Jika meja tidak licin, menurut kalian, apakah benda A dan benda B akan bergerak? Coba kalian pikirkan dan bayangkan baik-baik. Selain arah gerak dari masing-masing benda, di sini kalian juga harus memahami bahwa percepatan gerak dari kedua benda tersebut nilainya sama besar. Seharusnya itu cukup jelas sebab benda A dan benda B terhubung oleh tali yang tegang. Setelah kalian memahami arah gerak dari masing-masing benda, serta memahami bahwa percepatan kedua benda tersebut sama besar, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Kita tahu bahwa setiap benda di permukaan bumi memiliki gaya berat. Karena benda A berada di permukaan bidang sentuh, maka bekerja pula gaya normal. Karena benda A berada di permukaan bidang sentuh dan dia bergerak, maka bekerja pula gaya gesek. Namun, dari dalam soal dikatakan bahwa meja tersebut licin, maka nilai gaya gesek ini diabaikan, nilainya dianggap 0. Kemudian yang terakhir, karena benda A dan benda B ini terhubung oleh tali, maka bekerja pula tegangan tali. Setelah kita memahami gerakan benda serta gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda, maka langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah merumuskan persamaan gerak dari masing-masing benda tersebut. Jika kita lihat gerakan dari benda A, tentu kita tahu bahwa benda A bergerak dengan percepatan tertentu. Artinya, pada kasus ini berlaku hukum 2 Newton sigma F sama dengan ma. Ketika kita belajar tentang hukum 2 Newton, kita tahu bahwa gaya yang dimaksud dari sigma F adalah gaya-gaya dengan arah yang sesumbu dengan arah gerak. Karena arah gerak benda A adalah ke kanan, atau jika dalam diagram Kartesian berarti di sumbu X, maka gaya-gaya yang dimaksud dari sigma F merupakan gaya-gaya yang memiliki arah ke sumbu X atau gaya yang bisa diuraikan di sumbu X. Gaya normal dan gaya berat milik benda A
memiliki arah vertikal. Kedua gaya ini tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap gerakan benda A. Sebab, jika gaya-gaya ini diuraikan ke sumbu X, hasilnya 0. Gaya yang memiliki pengaruh pada benda A hanyalah gaya tegangan tali. Jadi, sigma F di sini hanyalah T, sementara M di sini jelaslah massa benda A. Jika kita masukkan nilainya, kita akan peroleh bahwa T sama dengan 4 kg dikali dengan A. Kita tidak tahu nilai T dan nilai A, jadi kita memang hanya bisa mengerjakan sampai di sini. Kemudian, jika kita lihat gerakan dari benda B, tentu kita tahu bahwa benda B bergerak dengan percepatan tertentu. Artinya, pada kasus ini berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan ma. Kedua gaya yang bekerja pada benda B, yaitu gaya berat serta tegangan tali, keduanya sama-sama memiliki pengaruh terhadap gerakan benda B. Sebab arah kedua gaya tersebut adalah vertikal, sama halnya dengan arah gerak benda, yaitu vertikal. Jika pada benda yang diam, positif negatif dari arah gaya umumnya menggunakan diagram Kartesian, maka pada benda yang bergerak, positif negatif dari arah gaya sebaiknya disesuaikan dengan arah gerakan bendanya. Jika arah gaya sesuai dengan arah gerak benda, maka itu adalah gaya yang positif. Jika arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda, maka artinya itu adalah gaya yang negatif. Jadi, untuk sigma F sama dengan ma dari benda B ini, tentu bisa kita tulis sebagai positif gaya berat, negatif tegangan tali, sama dengan massa B dikali percepatan. Jika kita masukkan nilainya, kita akan peroleh bahwa gaya berat senilai dengan massa benda B dikali percepatan gravitasi, yaitu 1 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat atau senilai 10 Newton. Kita tidak tahu nilai T, massa benda B adalah 1 kg, serta kita tidak tahu percepatan A. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah 3 langkah di fisika untuk menyelesaikan soal tegangan tali. Selebihnya, penyelesaian dari kasus ini hanyalah masalah matematika. Jika kita simpulkan kembali, maka sampai saat ini kita telah memiliki 2 persamaan, yaitu T sama dengan 4A, serta 10 minus T sama dengan A. Sebelumnya, kedua persamaan tersebut cukup sulit untuk kita selesaikan karena masing-masing persamaan memiliki 2 variabel yang tidak kita ketahui, yaitu T dan A. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ternyata ini adalah permasalahan 2 variabel seperti yang biasa kita kerjakan ketika kita belajar matematika di SMP. Ketika kita belajar matematika tentang persamaan 2 variabel, kita telah belajar bahwa untuk menyelesaikan soal persamaan 2 variabel, kita bisa menggunakan beberapa metode, seperti misalnya metode eliminasi atau metode substitusi. Jadi, tegangan tali dan percepatan sebenarnya bisa sangat mudah ditentukan, cukup dengan menggunakan salah satu metode tersebut. Untuk menentukan percepatan, di sini saya mencontohkan pengerjaannya dengan menggunakan metode substitusi. Hal terpenting dari metode ini adalah kita harus menghubungkan kedua persamaan yang ada. Kita bisa memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2, atau bisa juga memasukkan persamaan 2 ke persamaan 1.
10 minus T sama dengan A. Ini adalah persamaan kedua, yaitu persamaan gerak dari benda B. Kemudian, dari persamaan 1, kita tahu bahwa nilai T sama dengan 4A. Jadi, jika kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2, tentu kita akan peroleh 10 minus 4A sama dengan A, sehingga kita peroleh 10 sama dengan 5A. Atau A sendiri berarti 10 per 5 atau senilai dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, sampai saat ini kita memahami bahwa baik benda A maupun benda B, keduanya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan tegangan tali, sebenarnya kita juga bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi, seperti halnya ketika kita menentukan percepatan. Namun, karena saat ini kita sudah tahu nilai percepatan, agar lebih cepat, kita bisa langsung saja gunakan persamaan yang sudah ada. Persamaan yang mengandung variabel T, misalnya saja persamaan 1, yaitu T sama dengan 4A. Karena kita tahu bahwa A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, maka dengan mudah kita peroleh bahwa T sama dengan 8 kg meter per sekon kuadrat atau senilai dengan 8 Newton. Soal yang kedua terkait dengan gerakan benda di bidang miring. Sebuah balok dengan massa M dilepaskan dari puncak bidang miring licin dengan kemiringan θ. Agar percepatan balok pada bidang miring sama dengan 70% percepatan gravitasinya, maka perkiraan nilai sudut θ yang tepat adalah ketika sebuah benda diletakkan di atas bidang miring yang licin, tentu benda tersebut akan terperosot, bergerak jatuh mengikuti bidang miring. Di dalam soal dikatakan bahwa percepatan benda tersebut ketika terperosot adalah senilai dengan 70% percepatan gravitasi. Setiap benda di permukaan bumi memiliki gaya berat. Karena benda berada di permukaan bidang sentuh, maka bekerja pula gaya normal. Karena benda berada di permukaan bidang sentuh dan bergerak, maka bekerja pula gaya gesek. Namun, karena di dalam soal disebutkan bahwa bidang miring ini licin, maka gaya gesek diabaikan atau kita anggap nilainya 0. Kemudian, jelas sekali bahwa tidak ada tegangan tali. Karena benda bermassa M ini bergerak dengan percepatan tertentu, maka artinya pada kasus ini berlaku hukum 2 Newton sigma F sama dengan MA. Seperti yang sudah dijelaskan di soal pertama, sigma F pada hukum Newton merujuk kepada gaya yang memiliki arah satu sumbu dengan arah gerak. Karena benda bergerak miring ke arah bawah, maka tentu sigma F yang dimaksud merupakan gaya yang memiliki arah miring ke bawah atau miring ke atas. Gaya normal sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap gerakan benda. Namun gaya berat memiliki pengaruh terhadap gerakan benda. Seperti yang sudah pernah kita pelajari ketika kita belajar tentang gaya berat di bidang miring, gaya berat bisa kita uraikan di sumbu X dan sumbu Y bidang miring. Dari sini, tentu kita bisa melihat bahwa gaya yang bertanggung jawab atas gerakan benda M adalah gaya hasil urai dari gaya berat, yaitu mg sin θ. Jadi, sigma F yang dimaksud di persamaan kita kali ini adalah mg sin θ. Jika kita masukkan hal-hal yang telah kita ketahui, yaitu percepatan senilai 70% gravitasi, kita akan peroleh sin θ sama dengan 70/100 atau senilai dengan 0,7. Nah, teman-teman,
Untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya kita memerlukan tabel sinus atau kalkulator. Tapi, jika kita tidak memiliki keduanya, pemahaman kita tentang sudut istimewa akan sangat membantu. Kita bisa coba menghitung nilai dari sinus masing-masing pilihan jawaban, kemudian pilih yang nilainya mendekati 0,7, yaitu sinus 45 derajat. Mainkan video dengan nomor soal yang lebih besar untuk soal-soal lain yang semakin sulit. Kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait, dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya.